Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 6. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi manajemen investasi. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah manajemen keuangan daerah yang diampu oleh Ibu Norita Fibrianto. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu ada Karimati Nisa, yang kedua ada Dila Novita Rahayu, yang ketiga ada Hilda Nisrina Dewantari, dan yang terakhir ada Fajar Yanti Rizky Astuti. Adapun materi yang akan kelompok kami bahas, yang pertama yaitu mengenai apa itu investasi dan manajemen investasi. Yang kedua yaitu mengenai tujuan investasi. Yang ketiga yaitu mengenai cara berinvestasi, proses, serta strategi dalam berinvestasi. Yang keempat yaitu mengenai metode manajemen investasi. Yang kelima yaitu mengenai pasar manajemen investasi. Dan yang terakhir yaitu studi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karimati Nisa akan menjelaskan beberapa materi mengenai manajemen investasi. Yang pertama di sini adalah pengertian investasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Jones 2004 mengatakan bahwa investasi adalah komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Namun, beberapa ahli yang lain berpendapat, yaitu menurut Sharpe et al. 2005 mengatakan bahwa investasi mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan aset di masa mendatang dengan jumlah yang lebih besar. Kemudian di sini investasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama investasi aset real, yang kedua investasi aset finansial. Investasi aset real seperti tanah, emas, dan mesin. Kemudian investasi aset finansial yaitu seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen investasi itu sendiri. Manajemen investasi adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya seperti properti dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Investor yang dimaksud tersebut yaitu berupa institusi atau perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain-lain, ataupun investasi perorangan atau individu. Kemudian slide selanjutnya yaitu berkaitan mengenai tujuan manajemen investasi. Ada beberapa tujuan manajemen investasi. Yang pertama yaitu untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode. Yang kedua yaitu membentuk suatu dana khusus. Yang ketiga yaitu mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Kemudian yang kelima yaitu untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis dan untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Selain itu, tujuan manajemen investasi secara umum yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang dan juga untuk mengurangi tekanan inflasi sekaligus dorongan untuk menghemat pajak. Kemudian yaitu cara berinvestasi. Cara berinvestasi dibedakan menjadi dua. Cara investasi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan memiliki surat berharga atau saham tersebut, pemilik dapat menentukan jalannya kebijaksanaan yang juga berpengaruh pada investasi surat berharga yang dimilikinya. Kemudian secara tidak langsung yaitu artinya pengelolaan surat berharga diwakilkan oleh suatu badan atau lembaga yang mengelola investasi para pemegang surat berharganya untuk mendapat keuntungan yang memuaskan.
Selanjutnya yaitu mengenai proses manajemen investasi. Beberapa proses manajemen investasi, diantaranya yang pertama yaitu menetapkan sasaran investasi. Hal ini tergantung dari keinginan investor, yaitu memperoleh pengembalian dari dana yang diinvestasikan yang jumlahnya lebih besar dari dana yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua yaitu membuat kebijakan investasi. Investor harus memutuskan bagaimana dana yang sebaiknya didistribusikan terhadap kelompok aktiva utama yang ada. Selanjutnya, proses manajemen investasi akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Saya Dila Novita Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai manajemen investasi. Di slide saya ini, saya akan melanjutkan materi mengenai proses manajemen investasi. Sebelumnya, rekan saya di slide sebelumnya juga menjelaskan proses manajemen investasi. Di sini saya akan melanjutkan poin mengenai proses manajemen investasi. Yang selanjutnya yaitu memilih strategi portofolio. Di sini terdapat dua portofolio manajemen investasi. Yang pertama yaitu strategi portofolio aktif dengan menggunakan informasi-informasi yang tersedia dan teknik peramalan untuk memperoleh kinerja investasi terbaik. Yang kedua, strategi portofolio pasif, yaitu strategi yang mendasarkan kinerja pasar, yaitu strategi pasif mengasumsikan bahwa pasar akan merefleksikan seluruh informasi yang tersedia pada harga sekuritas. Poin selanjutnya yaitu memilih aktiva. Dalam pemilihan aktiva meliputi usaha untuk mengidentifikasikan kesalahan penetapan harga sekuritas, di mana pada tahap ini investor berusaha merancang portofolio yang efisien. Tahap terakhir yaitu mengukur dan mengevaluasi kinerja. Dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja ini berpatokan pada benchmark yang secara relatif dari portofolio sekuritas yang telah ditentukan dengan portofolio lain yang sesuai. Di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai strategi investasi, di mana strategi investasi ini dapat disingkat menjadi PAMER agar mudah diingat dan dimengerti, di mana PAMER ini dapat dialokasikan di 5 poin yang ada di slide ini, di mana yang pertama yaitu perencanaan portofolio yang digunakan untuk menentukan jangka waktu atas tujuan investasi. Yang kedua, analisis portofolio, yaitu dengan cara pengumpulan data baik kuantitatif maupun kualitatif dari berbagai jenis investasi yang akan dijadikan portofolio. Yang ketiga, membentuk portofolio dengan melakukan seleksi terhadap berbagai jenis investasi yang ada, dapat menyesuaikan jangka waktu investasi, tujuan investasi, tingkat keuntungan yang diharapkan, serta resiko yang mampu investor hadapi. Yang keempat, evaluasi portofolio dengan melakukan pengukuran dan perbandingan, menilai kinerja masing-masing jenis investasi menggunakan pendekatan nilai pasar, di mana saat dikurangi nilai perolehannya, kemudian dibagi dengan nilai perolehannya. Yang terakhir yaitu revisi portofolio, yaitu di sini langkah terakhir yang berkaitan dengan evaluasi portofolio, yaitu dengan cara melakukan perbandingan dan pengukuran setiap jenis investasi dengan investasi lainnya. Di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai metode pendekatan manajemen investasi. Di sini terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu alokasi aset. Aset dapat digolongkan dalam obligasi, properti, derivatif, dan komoditi, di mana manajer investasi yang mengelola aset atau investasi ini. Yang kedua, investasi jangka panjang. Aset jangka panjang dapat berupa aset investasi yang berbeda-beda, misalnya pada suatu jangka waktu yang panjang pada beberapa negara. Saham dapat menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada obligasi, dan obligasi menghasilkan imbal hasil yang lebih besar daripada nilai uang tunai. Yang selanjutnya, diversifikasi portofolio.
yang diperkenalkan oleh Harry Max Markowitz, dan efektivitas dari diversifikasi ini membutuhkan manajemen korelasi antara imbal hasil dan tingkat pengembalian modal. Isu internal terhadap portofolio bersangkutan korelasi silang antara tingkat pengembalian. Selanjutnya, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai pasar manajemen investasi. Di sini terdapat dua pasar. Yang pertama yaitu pasar efek yang terdiri dari dua pasar, yaitu pasar uang dan pasar modal. Yang pertama yaitu pasar uang atau money market, yaitu keseluruhan permintaan dan penawaran atas dana atau surat berharga yang memiliki efek jangka pendek seperti lembaga keuangan bank. Yang kedua ada pasar modal atau capital market, di mana transaksi dilakukan untuk efek jangka panjang seperti saham dan obligasi. Adapun jenis pasar modal terdiri dari dua, yaitu pasar perdana atau primary market, yaitu pasar di mana emisi baru efek ditawarkan kepada publik. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market, yaitu pasar di mana efek diperdagangkan setelah dijual perdana emisi. Pasar investasi yang kedua yaitu bursa efek atau security exchange adalah lembaga sentral di mana kekuatan penawaran dan permintaan bertemu. Semua transaksi dilakukan di bursa atas dasar proses lelang. Tujuannya adalah memenuhi semua pesanan pembeli pada harga terendah dan memenuhi semua pesanan penjual atas harga tertinggi, sehingga baik pembeli maupun penjual mendapatkan hasil sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu resiko investasi. Yang pertama, resiko bisnis, yaitu derajat ketidakpastian dari hasil suatu investasi dan kemampuan untuk membayar investor berupa bunga, dividen, sewa, dan hasil lainnya. Yang kedua, resiko finansial, yaitu resiko yang berhubungan dengan kombinasi pembelanjaan hutang dan penyertaan atau modal untuk membelanjai suatu perusahaan. Makin besar proporsi hutangnya, makin besar resikonya. Yang ketiga yaitu resiko daya beli. Sedang investasi yang memberi hasil tetap atau tabungan obligasi akan disenangi pada periode penurunan tingkat harga. Yang keempat yaitu resiko suku bunga, yaitu resiko perubahan suku bunga umum yang mempengaruhi harga surat berharga, terutama yang memberikan hasil tetap atau obligasi. Yang kelima yaitu resiko likuiditas, investasi yang diperdagangkan di pasar tipis di mana permintaan dan penawaran kecil seperti tanah di lokasi terpencil cenderung kurang likuid daripada yang diperdagangkan di pasar luas atau besar. Yang keenam yaitu resiko pasar, yaitu resiko yang timbul oleh faktor-faktor seperti peristiwa politik, ekonomi, sosial, selera, dan preferensi investor. Selanjutnya yaitu kami akan mereview studi kasus dari jurnal yang kami ambil. Judul jurnal yang kami ambil yaitu pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Penulis Dita Kumalasari dan Ahmad Ridwan, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, volume 7 nomor 1 tahun 2018. Reviewer yaitu dari kelompok kami sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keputusan investasi atau disingkat PER, keputusan pendanaan atau DER, dan kebijakan dividen atau DBR terhadap nilai perusahaan atau PBV pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 dengan menggunakan teknik penelitian purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga,
Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berikutnya yaitu pendahuluan. Husnan 1997 menyatakan keputusan pendanaan perusahaan menyangkut keputusan tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan digunakan oleh perusahaan. Secara umum, sumber dana perusahaan ada yang berasal dari dalam perusahaan atau internal financing, seperti laba ditahan, dan dari luar perusahaan atau external financing seperti hutang dan modal sendiri. Kebijakan yang harus diperhatikan dalam mengoptimalkan nilai perusahaan adalah kebijakan dividen, di mana para investor memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengharapkan pengembalian dalam bentuk dividen maupun capital gain, sedangkan perusahaan mengharapkan pertumbuhan secara terus-menerus untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sekaligus memberikan kesejahteraan kepada para pemegang sahamnya, sehingga kebijakan dividen penting untuk memenuhi harapan pemegang saham terhadap dividen dengan tidak menghambat pertumbuhan perusahaan. Di sisi lain, tinjauan teori yang pertama, teori struktur modal. Menurut Rianto 2010 menjelaskan bahwa struktur modal adalah pembelanjaan permanen yang dicerminkan melalui perimbangan antara modal sendiri dan dengan hutang jangka panjang. Yang kedua, keputusan investasi. Menurut Sarigi 2008, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba bersih. Yang kedua, struktur modal. Yang ketiga, profitabilitas. Yang keempat, tingkat penjualan. Yang ketiga yaitu keputusan pendanaan. Horn dan Wachowicz 1997 mendefinisikan bahwa keputusan pendanaan merupakan kebijakan tentang keputusan pembelanjaan atau pembiayaan investasi. Keputusan pendanaan ini mencakup cara bagaimana mendanai kegiatan perusahaan agar optimal, cara memperoleh dana untuk investasi yang efisien, dan cara mengkomposisikan sumber dana optimal yang harus dipertahankan. Ada beberapa sumber dana yang dapat digunakan oleh manajemen keuangan. Untuk mendanai kebutuhan keuangan jangka pendek, maka manajemen keuangan dapat menggunakan sumber dana dari perbankan. Sedangkan kebutuhan dana dalam jangka panjang dan jumlah yang besar dapat diperoleh dari pasar modal atau investornya, atau sumber dana yang banyak. Pemenuhan kebutuhan dana dapat berasal dari sumber intern maupun ekstern perusahaan. Yang keempat yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan salah satu kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir periode akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk diinvestasikan kembali di dalam perusahaan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Kemudian metodologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal komparatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan analisis data menggunakan analisis data sekunder. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Data dalam penelitian ini berupa laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel selama tahun penelitian, yaitu dari tahun 2013 sampai 2015. Sumber data yang digunakan berasal dari laporan keuangan perusahaan sampel yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia. Kemudian, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan nilai perusahaan. Keputusan investasi dalam penelitian ini menggunakan rasio price earning ratio atau PER. PER menunjukkan perbandingan antara closing price dengan laba per lembar saham. PER dirumuskan dengan price earning ratio sama dengan harga per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Kemudian yang kedua yaitu ada keputusan pendanaan.
Debt to equity ratio atau DER menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas, yang dirumuskan dengan DER sama dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas. Kemudian kebijakan dividen. Kebijakan dividen dalam penelitian ini dikonfirmasikan melalui dividen payout ratio atau DPR. Menurut Cowen dan teman-temannya, rasio pembayaran dividen adalah persentase laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk kas, yang dirumuskan dengan dividen payout ratio sama dengan dividen per lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham. Yang terakhir yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan melalui price to book value atau PBV. PBV mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh. Yang dirumuskan yaitu price to book value sama dengan harga saham per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Kemudian yaitu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan yang pertama yaitu ada analisis deskriptif, analisis statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik, uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonialitas, kemudian ada uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi atau R kuadrat, dan yang terakhir yaitu uji statistik T dan F. Nah, selanjutnya adalah pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keputusan investasi diukur dengan price earning ratio atau PER yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value atau PBV. Dapat dilihat dari nilai tingkat signifikansi yaitu 0,000 yakni di bawah 0,05 dengan koefisien sebesar 0,125 yang artinya besar kecilnya keputusan investasi itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian penelitian ini juga mendukung yang dikemukakan oleh Sartono yang menyatakan bahwa jika perusahaan melakukan investasi yang memberikan nilai sekarang yang lebih besar dari investasi, maka nilai perusahaan akan meningkat. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keputusan pendanaan yang diukur dengan debt to equity ratio atau DER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat signifikansi yaitu 0,131 melebihi 5%. Nah, kemudian sehingga H2 ditolak dan HO diterima yang artinya besar kecilnya keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan keputusan pendanaan tidak menjadi faktor yang langsung dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan, karena para investor lebih membutuhkan informasi mengenai pemanfaatan dana tersebut sebagai modal perusahaan serta mempertimbangkan faktor lainnya dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen yang diukur dengan dividen payout ratio atau DPR berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel nilai perusahaan yang dilihat dari tingkat signifikansi 0,006. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan dividen berpengaruh positif terhadap variabel nilai perusahaan. Kemudian adanya pengaruh signifikansi variabel kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan menunjukkan jika kebijakan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham meningkat, maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Nah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi,
Kesimpulan dari penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik T untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang masing-masing diproyeksikan dengan price earning ratio, debt to equity ratio, dan dividend payout ratio. Dengan kesimpulan yang pertama yaitu keputusan investasi yang diukur melalui price earning ratio atau PER berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan jika manajer berhasil menciptakan keputusan investasi yang tepat, maka aset yang diinvestasikan akan menghasilkan kinerja yang optimal, sehingga memberikan suatu sinyal positif kepada investor yang nantinya akan meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan. Yang kedua yaitu keputusan pendanaan yang diukur melalui debt equity ratio atau DER tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan keputusan pendanaan itu tidak menjadi faktor secara langsung yang dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan, karena para investor lebih mengutamakan informasi mengenai pemanfaatan dana sebagai modal perusahaan serta mempertimbangkan faktor lainnya dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan dividen diukur melalui dividend payout ratio atau DPR, memiliki atau berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan jika dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham meningkat, maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Karena investor akan menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan yang membagi labanya dalam bentuk dividen secara konsisten. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan keseluruhan dari materi kami mengenai manajemen investasi. Jadi, manajemen investasi adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya, contohnya seperti properti. Nah, dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Kemudian, tujuan orang melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan di masa depan. Banyak metode dalam pendekatan yang berbeda dari cara pengelolaan investasi yang bisa dilakukan terhadap suatu perusahaan manajemen investasi, seperti pertumbuhan atau growth, kemudian pasar netral, kemudian nilai atau value fund, kemudian indeks, kapitalisasi kecil, dan lainnya. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 6 mengenai materi manajemen investasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.